terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari negara Afghanistan setelah dipimpin Taliban sampai jual anak untuk makan. Setelah Taliban berhasil merebut kekuasaan selama 20 tahun, kemudian orang Afghanistan, kelompok Taliban yang memegang kekuasaan, baik sebagai presiden dan menteri-menterinya. Selama negara Afghanistan dipimpin kelompok Taliban, negara mengalami kesulitan besar, antara lain, untuk sekedar dapat makan saja, banyak keluarga yang punya anak perempuan kecil yang berumur sekitar 10-15 tahun dijual kepada laki-laki tua untuk dijadikan istrinya. Kesulitan ekonomi menimpa semua warga Afghanistan. Di mana-mana pun kehidupannya sangat sulit, baik perekonomian tidak jalan, pertanian pun tidak jalan, dan lain sebagainya. Selama negara Afghanistan dipimpin kelompok Taliban, tidak ada negara di dunia mengakui negara Afghanistan. Hampir semua negara di dunia tidak ada mengakuinya sebagai negara. Maka dia sangat sulit. Kesulitannya pun menciptakan hubungan ke negara lain pun mengalami kesulitan. Di mana dalam negara itu juga selalu menghadapi kesulitan. Dan juga di samping itu keamanan negara tidak bisa dijamin. Banyak merasa ketakutan tinggal di daerah Afghanistan tersebut. Akibatnya banyak warga Afghanistan lari mengungsi ke negara tetangganya untuk mencari kehidupan atau untuk makan dan keamanan. Kelompok Taliban baru tahu sulitnya memimpin negara dalam memimpin rakyatnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Negara Afghanistan yang dipimpin Taliban sebagai contoh bagi rakyat Indonesia yang kadrun-kadrun yang selalu ingin bergabung dengan negara Afghanistan seperti Yusuf Kala yang pernah mendatangkan pimpinan Taliban ke Indonesia. Untuk itu di setiap langkah Yusuf Kala perlu diawasi jangan sampai Taliban dibawa masuk ke Indonesia. Harapan saya, para kadrun jangan sampai membina hubungan dengan negara Afghanistan, di mana kelompok Taliban bisa masuk ke Indonesia yang dapat nanti di mana Pancasila tersebut bisa diganti dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia, dan itu sudah merusak persatuan negara Indonesia nantinya. Jadi itulah saya lihat negara Afghanistan ini setelah dipimpin oleh Taliban, di mana masyarakatnya itu sangat mengalami kesulitan. Negara itu mengalami kesulitan, baik di tingkat ekonomi juga mengalami tingkat kesulitan yang bukan main, di mana hanya untuk makan saja orang-orang yang punya keluarga, yang punya anak perempuan kecil sampai dijual kepada orang-orang tua untuk dijadikan istrinya, hanya sekedar untuk mendapat biaya makan saja. Lalu saya lihat di Afghanistan ini sangat, apalagi Afghanistan ini keamanannya tidak terjamin, di mana-mana banyak perlakuan-perlakuan yang tidak baik kepada warga masyarakatnya. Dan di salah itu juga di mana warga Afghanistan tersebut di mana ekonominya sangat susah, dan juga setelah pemerintahan Afghanistan dipimpin orang Taliban, kelompok Taliban, di mana negara dunia tidak ada yang mengakuinya. Ini kan kesulitan ini. Sepertinya dia seorang negara terpencil, tidak ada tetangganya, tidak ada temannya di dunia ini. Semua menjauh dari Afghanistan tersebut, mungkin karena perlakuannya sama rakyatnya itu adalah tidak baik. Sehingga semua negara tidak mau mengakui daripada
negara Afghanistan tersebut. Dan juga di samping itu juga perlu ini sebagai pembelajaran kepada masyarakat Indonesia yang suka mendukung kadrun-kadrun tersebut. Dikhawatirkan nanti bisa membawa kadrun itu masuk ke Indonesia ini. Dan sepertinya Yusuf Kala pernah mendatangkan pimpinan Taliban ke Indonesia ini. Dan dikhawatirkan nanti bisa dia menggabungkan diri di Indonesia ini, yang dapat nanti merusak negara Indonesia, terutama bisa menggantikan Pancasila dengan khilafah dan sebagai dasar negara Indonesia. Jadi itu perlu. Jadi harapan saya para kadrun jangan sampai membina hubungan dengan negara Afghanistan, di mana kelompok Taliban bisa masuk ke Indonesia nanti, yang dapat merusak falsafah Pancasila yang diganti dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia, yang dapat merusak negara Persatuan Republik Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.